di Kota Kupang pada hari ini. Luar biasa kasih saudara. Kami tadi disambut oleh Bapak Gembala dengan Ibu Gembala dan dimanjakan luar biasa. Dan jamaah terlambat karena luar biasa senangnya terlambat kamu. Maafkan kami saudaraku, tapi biar menikmati hadirat Tuhan pada malam ini. Nah saudaraku, kita akan besok dan lusa, puji Tuhan, itu suatu hal yang sangat menggembirakan. Seperti yang kita janjikan tadi, kemenangan dalam Tuhan. Untuk itu saya mau sampaikan sedikit kepada kita di sini saudaraku, yang untuk saya percaya saudara sudah kerjakan, tetapi biarlah kita terus mengerjakannya sampai Yesus datang. Yaitu mengenai bagaimana supaya kita semua tetap bersatu. Haleluya. Sebelum Tuhan Yesus ditangkap dan kemudian Dia disalibkan untuk menebus kita, Tuhan Yesus berdoa bagi murid-muridnya, termasuk bagi kita. Apa doanya? Terutama doanya supaya kita tetap bersatu. Haleluya. Saya bacakan dari Yohanes 17. Mari sama-sama kita baca Yohanes 17 ayat 21 sampai 23. Biasanya kalau seseorang itu mau meninggal, dulu kakek saya sebelum dia meninggal, dia minta supaya direkam pesannya kepada kami. Semua anaknya, cucunya, semua sangat menghormati pesan kakek kami ini. Kami simpan rekamannya dan kami praktekkan dalam hidup kami. Ini Tuhan Yesus. Dia benar-benar sudah mau meninggal atau mati atau disengsarakan untuk kita, supaya kita semuanya diselamatkan. Dan itulah pesannya itu sangat penting bagi kita. Harus kita perhatikan sungguh-sungguh. Amin saudaraku. Saya bacakan Yohanes 17 21. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. 22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Ayat-ayat ini sangat kaya, sangat luar biasa. Tidak sempat satu jam, 2 jam menceritakannya. Tetapi hari ini marilah kita semuanya menangkap pesan Tuhan Yesus, doa Tuhan Yesus, supaya kita tetap selalu selamanya menjadi satu. Gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, sidang Tuhan tetap bersatu. Haleluya. Ini saudara semua, siapa yang datang dari luar negeri, tolong angkat tangannya. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Selamat datang. Haleluya. Terima kasih. Saya tidak perlu dulu ke Timur Leste, sudah bertemu dengan saudara. Saya salam bersukacita. Siapa saudara yang di luar dari GKI Kota Kupang? Ada yang hadir dari cabang? Oke, ada yang mengangkat tangan. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Siapa yang GKI Kupang? Angkat tangannya. Wow, beri kemuliaan kepada Tuhan. Ini saja sudah bukti saudara semua menjadi satu. Semua saudara ada di sini, ada yang dari luar negeri, dan luar negeri sekarang ya. Ada yang dari luar Kupang, ada yang dari Kupang. Kita aman di sini bersatu. Saya suka cita saudaraku, ya, melihat di mana-mana saya melihat GKI selalu bersatu. Itu warisan yang diberikan kepada kita. Kita berbeda-beda, baik dalam, ya tentunya di dalam kepribadian kita, tapi berbeda-beda di dalam karunia Tuhan di dalam kita. Tetapi kita bisa bersatu. Amin. Haleluya.
Dalam buku Efesus diterangkan mengenai kita ini semua masing-masing berbeda-beda panggilan Tuhan, karunia Tuhan kepada kita. Di dalam gereja dikatakan oleh Efesus 1, Efesus 4 ayat 11, bahwa saya Tuhan menempatkan pemimpin-pemimpin, Bapak Gembala Sidang, Ibu Gembala Sidang, dan pemimpin-pemimpin lain untuk melengkapi kita semua, untuk mengajari kita, supaya kita tidak tetap tinggal anak-anak, tapi bertumbuh menjadi dewasa. Dan kemudian masing-masing ada pelayanan. Lalu kemudian pemimpin-pemimpin itu akan menempatkan kita dengan pimpinan Roh Kudus, supaya kita cuma bisa satu, bersehati, diikat oleh pelayanan kita masing-masing, dan bergerak sebagai satu kesatuan. Amin. Esok jadi saudaraku, makanya kita melihat kuasa Tuhan. Maafkan saya kalau saya suka menerangkannya secara medis. Saya medis darinya saudaraku, ya. Sekali medis tetap medis, sekali guru tetap guru, saudaraku. Haleluya. Nah, kalau di dalam 1 Korintus lah, ya, pasal 12, 14 katakan saudaraku, kita ini tubuh Kristus, anggota tubuh Kristus. Jadi ada yang kalau misalnya tubuh saya ini ada yang jadi kaki, Yesus kepalanya, tubuhnya. Dan kita ini bisa saudaraku jadi kaki, jadi tangan, jadi apa saja, tetapi kita perlu dipersatukan. Dipersatukan di dalam posisi atau fungsi kita masing-masing. Amin. Dan semua kita penting. Tidak ada yang tidak penting. Jangan menganggap diri kita tidak penting kalau kita tidak berkhotbah di depan ini. No, ya semua penting. Dan juga jangan kita saling, oh dia kurang penting, saya lebih penting, atau saya tidak penting, dia yang penting. Tidak, semua kita penting. Amin. Coba ulangi, semua kita penting. Katakan kepada kiri kanan, saya penting. Kamu pun penting. Semua kita penting dalam kerajaan sorga. Haleluya. Saudara lihat alis ya, alis saya tidak tebal, tapi ada yang alisnya tebal, ya. Lalu ada yang alisnya dibentuk, jadi untuk menjadi cantik. Tapi sebenarnya alis ini bagus untuk kecantikan, tapi ada fungsi yang sesungguhnya. Kalau misalnya saya cukur alis saya ini, saudara kan lihat saya seperti tuyul. Tetapi saudaraku, alis ini ya gunanya adalah untuk menahan keringat. Itu kan di sini kita nyaman. Tapi kalau misalnya saya berkhotbah di tempat yang panas, lalu kemudian keringat turun sampai di alis, dia melenceng ke belakang, ke samping. Jadi tidak turun ke mata saya. Kalau dia tidak ada, kalau tidak ada alis saya, maka air keringat saya itu kan mengucur jatuh ke mata saya. Lalu saya berkhotbah begini, saudara-saudari yang kasih, karena penuh dengan keringat. Karena alis ini penting. Amin. Ada yang nggak kelihatan, sepertinya nggak penting ya. Misalnya bulu hidung, ya tidak dilihat orang, dan kita merasa itu ada nggak ada pun tidak ada orang peduli. Kadang-kadang kita merasa hidup kita seperti itu, ya masuk tak genap keluar tak ganjil kata orang Medan, ya tidak orang tidak ada peduli. Tetapi bulu hidung itu penting. Kami di sana ada namanya Gunung Sinabung, meletus, abu di mana-mana. Lalu masuk ke hidung, sangkut di bulu hidung. Kalau tidak ada bulu hidung, dia masuk ke paru-paru. Bisa jadi persoalan, menjadi penyakit paru-paru. Tapi gara-gara ada bulu hidung, kalau ada sesuatu benda asing, lari hasil, keluar semuanya. Ya. Atau dia singgah suaraku, besok-besok menjadi tai hidung. Ya, lalu kita buang. Kita pikir itu padahal itu adalah membersihkan, menolong kita. Yang lebih tidak nampak lagi, kayak kuping. Ini kuliah apa ini ya? Kayak kuping itu saudaraku kalau masuk binatang kecil, dia gigit saudaraku, dia memahat, pahit, dia keluar lagi. Kalau tidak dia bisa masuk, lalu kuping kita menjadi berair, ya. Jadi gara-gara rasa pahitnya itu, maka tidak jadilah kuping kita ini sakit. Kalau saudara nggak percaya, besok korek, coba makan. Ayo. Percaya saja, saudara. Haleluya.
untuk mengenali karunia kita dan menempatkan kita pada posisi masing-masing. Di mana disuruh oleh Bapak Rumah patuh kepadanya. Haleluya. Dan bertumbuh terus bersama-sama untuk memancarkan kemuliaan. Tubuh saya ini waktu saya bayi kecil, tangan kecil, ya, badan kecil, kaki kecil, kepala kecil, tapi kemudian bertumbuh. Ya, tidak ada kepala saya tumbuh sendiri sampai besar. Dan kalau saya datang kemarin, saudara pikir monster datang. Atau kalau saudara tangan saya yang kiri kecil, yang kanan besar, tidak. Tuhan membuat kita bertumbuh bersama-sama supaya harmonis dan memancarkan kemuliaan Tuhan. Saya percaya PKRI NTT Kupang Timor Leste selalu memancarkan kemuliaan Tuhan. Kita semua berketetapan hati untuk tetap bersatu. Saudaraku, kalau kita baca Kisah Rasul, itu gambaran daripada sidang Tuhan. Itu Kisah Rasul selalu bersatu. Kisah 1 mereka bersatu berdoa. Kisah 2 mereka bersatu berdoa, turun api Roh Kudus. Dan Pentakosta. Seterusnya pun Kisah 4 mereka dianiaya, mereka pulang ke KKS-nya, mereka bersatu lagi berdoa, goncang tempatnya itu berdoa. Dan kalau saudara lihat di dalam Kisah Rasul, mereka orang-orang yang tidak bisa dihentikan, yang membongkar balik dunia ini, turn the world upside down. Ya, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Mengapa? Mereka bersatu. Dan saudara, kita baca di dalam Kisah Rasul, mereka bersatu, kuasa Tuhan selalu menyertai mereka, mujizat Tuhan selalu terjadi. Haleluya. Saya percaya saudaraku, besok, lusa ini akan terjadi karena kita selalu bersatu. Dan sesudah besok lusa, seterusnya sampai pada Natal, kuasa Tuhan dinyatakan dan kita selalu memancarkan kemuliaan Tuhan karena kita memilih berketetapan hati untuk tetap bersatu. Berkat Tuhan Yesus, kita mematuhinya. Amin, saudaraku. Apakah saudara diberkati? Bisakah kita semua bertumbuh dalam hal kesatuan ini? Saya percaya Kudus menolong kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Saya minta kepada Joyce untuk menyambung lagi supaya kita lebih lagi bisa mempertahankan kesatuan kita. Tuhan